Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam. Tatkala malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sosok manusia dan bertanya tentang perkara-perkara agama dengan tujuan untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat manusia. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya atau beberapa pertemuan sebelumnya telah kita kaji bersama yang berkaitan dengan rukun iman. Pertanyaan sebelumnya adalah malaikat Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan dan kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu malaikat Jibril bertanya tentang ihsan. Beliau mengatakan, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika tidak mampu demikian maka fa innahu yarak. Allah Ta'ala senantiasa melihat dan mengawasimu. Ini tingkatan tertinggi dalam keimanan seorang hamba. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Ketika seseorang tatkala menjalankan ibadah merasakan kehadiran Allah. Maksudnya adalah pengawasan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia tidaklah berbuat kecuali yang baik, dan dia berusaha untuk meninggalkan segala macam perbuatan yang Allah Ta'ala haramkan. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau merasakan kehadirannya. Fa illam takun tarahu, kalau seandainya tidak bisa merasakan demikian, maka yakinilah fa innahu yaraka. Allah Ta'ala yang mengawasi dan melihat kita. Kadang di dunia itu bisa kita rasakan. Tatkala kita mendapati ada orang yang sangat kita kagumi. Dahulu cerita di kalangan para santri, ada seorang mudir yang sangat disegani. Mudir itu pimpinan pesantren. Sangat disegani oleh para santri. Para santri itu otomatis akan terbangun hanya dengan mendengar langkah kakinya. Tanpa beliau mengucapkan bangun, sholat, sholat. Cukup dengan mendengarkan langkah kakinya para santri akan bangun. Begitu pula dalam mengaplikasikan berbicara dengan bahasa Arab.
Karena waktu itu program bahasa Arab sangat ketat. Sehingga tak satu pun di antara mereka yang berani berbicara selain bahasa Arab. Meskipun di ruang kelas yang tertutup dan mungkin tidak ada mudir tersebut atau pimpinan tersebut. Tapi karena saking disegani, mereka betul-betul menjalani peraturan yang ditetapkan. Terkadang kita rasakan hal tersebut ketika di dunia. Saking kagum dan segannya kita kepada seseorang. Semestinya dan seharusnya ini lebih aula kita hadirkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha melihat. Allah Ta'ala berada di atas arsy, mengawasi seluruh tindak tanduk perbuatan makhluknya. Allah maha melihat. Nah, oleh karena itu tatkala kita beribadah kepada Allah Ta'ala, hadirkan perasaan tersebut. Dan merupakan keistimewaan ketika seorang hamba dapat merasakan keberadaan Allah. Bukan berarti Allah Ta'ala berada di hadapannya secara hakikat, tidak. Tapi merasakan pengawasan Allah Ta'ala kepada setiap hambanya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedikit penjelasan tentang hadis di atas secara singkat. Baik, kita berusaha untuk menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan ihsan, berbuat ihsan. Ihsan memang secara bahasa artinya berbuat baik. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik. Lawan kata dari isaah yang artinya berbuat buruk. Ketika seseorang berbuat yang ma'ruf ya, dan menahan diri dari perbuatan dosa, dia sedang berbuat ihsan. Dan sesuatu yang baik itu tidak hanya amal ibadah yang bersifat mahdhah, memiliki tata cara tertentu, sholat, haji, menyembelih, ada cara-cara khusus yang ditentukan dan ditetapkan oleh syariat agama. Tapi berbuat ihsan itu semua yang dipandang dan dianggap baik oleh syariat. Acuan utamanya adalah syariat yang menetapkannya bahwa ini adalah perbuatan baik, bukan manusia. Kalau manusia menetapkan, maka ukuran kebaikan akan berbeda-beda. Yang satu hawa nafsunya condong kepada si A, maka itu yang dianggap baik. Yang lain condong kepada si B. Akhirnya semua tolak ukurnya adalah hawa nafsu. Ini tidak bisa dibenarkan. Tapi yang benar tolak ukur kebaikan itu adalah yang dipandang baik oleh syariat. Maka semua hal yang dipandang baik oleh syariat, maka dia adalah ihsan. Ketika seseorang melakukan hal tersebut, maka dia telah berbuat ihsan. Taib. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa ihsan itu ada dua macam. Ada dua tingkatan. Berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua tingkatan. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis ini. Tingkatan pertama, tingkatan muraqabah. Muraqabah itu seseorang beramal dan merasa diawasi serta diperhatikan oleh Allah Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Sebagaimana sabda Nabi tadi, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak dapat melihatnya, jadi seakan-akan mampu merasakan kehadirannya, tidak mampu kita rasakan hal tersebut, maka Allah pasti melihatmu. Ini tingkatan yang pertama, tingkat muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan musyahadah. Tingkatan musyahadah ini tingkatan yang lebih tinggi daripada yang pertama, yaitu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau mampu melihatnya, merasakan kehadirannya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa merasakan hal tersebut? Maka dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan memperhatikan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Penglihatan, pendengaran, pengetahuannya tanpa batas. Bagaimanapun usaha hamba untuk menyembunyikan amalnya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimanapun dia bersembunyi, bagaimanapun dia lari, dia berdusta atau dia berbohong, semua akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa yang terbesit dalam hati kita sekalipun
diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang bisa memperhatikan dan menghadirkan keagungan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah taala, maka pada saat itu dia bisa merasakan keberadaan Allah meski bukan secara hakikat. Sebagaimana contoh yang kita gambarkan tadi. Kadang kita merasakan hal tersebut. Saking kagumnya kini kepada seseorang. Biasanya itu terjadi kepada para murid, ya, para santri. Saking segan dengan pimpinan pesantren. Hingga ketika ada peraturan wajib berbahasa Arab. Ini diceritakan oleh para senior. Jadi ketika beliau waktu itu masih menjabat sebagai mudir, ya, meski itu di kamar atau di mana, di kelas, tanpa kehadiran beliau, para santri takut untuk berbicara selain berbahasa Arab. Dari saking mengagumi, ya, tentunya dengan batasan-batasan yang ditetapkan. Nah, ketika seorang hamba bisa menghadirkan sifat-sifat Allah Ta'ala, maka pada saat itu dia bisa merasakan kehadiran tersebut. Meski maknanya tidak hakiki. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah, dua tingkatan al-ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi perlu ditekankan bahwa yang dimaksud bukan melihat zat, ya. Dan mungkin sebagian orang yang salah memahami hadis ini menyatakan bahwa kita bisa melihat zat Allah. Berdasarkan hadis ini tidak dibenarkan. Ini bukan melihat zat, namun melihat keagungan sifat-sifatnya. Oleh karena itu kita berikan contoh tadi di kehidupan nyata. Kadang seseorang bisa merasakan hal tersebut. Karena betul-betul memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki. Ketika seorang hamba memperhatikan dan menghadirkan sifat-sifat Allah Ta'ala, ya, maka pada saat itu dia bisa merasakan kehadiran, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ihsan terbagi menjadi dua. Berbuat ihsan dilihat dari sisi kepada siapa kita berbuat ihsan, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berbuat ihsan tentunya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Ya, bisa dikatakan berakhlak mulia, berbuat baik itu ada dua macam. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Dan seseorang baru dikatakan baik apabila dia menggabungkan kedua hal di atas. Ada sebagian orang yang salah memahami. Yang penting akhlaknya baik. Kalau berbicara santun, sopan. Wah, itu sudah luar biasa. Tapi nggak pernah sholat. Tidak mau menjalankan syariat. Dia baik kepada sesama makhluk, tapi dia su'ul adab kepada sang khalik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tidak benar. Namun juga kebalikannya, ketika ada orang yang kalau ibadah luar biasa, tapi buruk kepada tetangga, ini juga tidak dibenarkan. Maka seorang yang berbuat ihsan dengan sebaik-baiknya, orang yang berakhlak mulia dengan sebaik-baiknya adalah ketika dia beradab, berakhlak dan berbuat baik, yang pertama kepada Allah Ta'ala, yang kedua kepada sesama makhluk. Baik, bagaimana cara seorang hamba berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala yang dilarangnya. Itu cara seorang hamba berbuat baik kepada Allah. Ya, itu cara seorang hamba berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita bedakan berbuat baik kepada makhluk dengan berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik kepada makhluk terkadang kita lakukan karena orang tersebut membutuhkan. Ada orang miskin yang memerlukan bantuan, kita bantu karena dia memang membutuhkan bantuan. Kita berbuat baik kepadanya, namun tidak kepada Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan kepada Allah, perbuatan baik yang kita lakukan kepada Allah, kebaikannya untuk diri kita sendiri. Itu perbedaannya. Allah Ta'ala perintahkan segala macam perintah. Kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita gambarkan dengan keseharian kita, kadang orang tua kan memerintahkan sesuatu kepada anaknya dengan tujuan agar anaknya juga mendapatkan kebaikan. Nak, belajar. Nak, hemat. Jangan berbuat yang tidak baik. Perintah-perintah tersebut kebaikannya untuk anak itu sendiri.
Dan begitu pula dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk ibadah, diperintahkan untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal istiqamah itu perkara yang berat. Kita diperintahkan untuk melakukan itu semua karena kebaikannya untuk diri kita sendiri. Allah Ta'ala tidak butuh dengan sujud kita. Allah tidak butuh dengan doa kita. Allah tidak butuh dengan semua ibadah kita. Allah nggak butuh. Bahkan disebutkan dalam hadis kursi, inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin au kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seandainya manusia paling pertama hingga terakhir dari golongan jin dan manusia berkumpul, ya, dan mereka berada dalam kondisi hati orang yang beriman dan bertakwa, mereka semua bertakwa, itu tidak menambah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala meskipun sedikit. Begitu pula kebalikannya, jika seandainya dari yang pertama hingga yang terakhir dari golongan jin dan manusia mereka semuanya fajir, fujar, itu tidak pula mengurangi kekuasaan Allah Ta'ala sedikit pun. Ini menandakan Allah tidak butuh dengan salat. Kitalah yang butuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu ihsan yang pertama. Dan lebih harus didahulukan sebelum kita berbuat ihsan yang kedua. Meskipun kedua-duanya tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah berbuat ihsan kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan ibadah. Yang mana manfaatnya untuk diri kita sendiri. Agar kita selamat dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita gambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Bagaimana tatkala manusia Allah Ta'ala bangkitkan. Kemudian Allah Ta'ala kumpulkan di padang mahsyar. Menanti keputusan. Apakah nantinya mereka akan masuk ke dalam surga. Ataukah wal'iyadzubillah berakhir di neraka dan tinggal di sana selama-lamanya wal'iyadzubillah. Apa yang terjadi pada mereka saat di padang mahsyar? Mereka akan merasakan sangat berat. Merasakan takut. Di samping itu mereka akan merasakan haus. Makanya di antara peristiwa pada hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan menyediakan haudun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telaga. Haud itu telaga danau yang berisikan air. Digambarkan dalam hadis, luasannya sangat luas. Luasnya sebagaimana perjalanan 1 bulan. Atau dalam riwayat lainnya jarak antara Son'a ke Madinah. Sangat luas. Allah Ta'ala sediakan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya akan diperlihatkan catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian melewati sirat. Nah, apa yang kita lakukan saat ini dari ibadah-ibadah ini dan ketaatan-ketaatan ini tujuannya agar mendapatkan kemudahan pada proses-proses tersebut. Ketika kita dibangkitkan atau di alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Matahari didekatkan, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Dan kadar keringat yang bercucuran dari tubuhnya itu berdasarkan amalnya. Semakin sedikit amalnya, semakin banyak keringatnya. Bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Tapi ketika semakin banyak amalnya, maka dia akan selamat. Maka ibadah yang kita lakukan selama ini, yang merupakan perintah Allah Ta'ala, fungsinya adalah untuk diri kita sendiri. Maka jangan disalahpahami kata ihsan kepada Allah. Berbuat baik kepada Allah itu bukan karena Allah Ta'ala butuh. Kita yang butuh. Tapi kemudian yang kedua, berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Ya, berbuat ihsan kepada sesama makhluk. Dan berbuat ihsan kepada sesama makhluk itu ada 2 macam. Yang pertama hukumnya wajib. Dan yang kedua sunnah atau anjuran. Yang wajib seperti apa? Berbakti kepada orang tua. Berbuat ihsan kepada orang tua wajib hukumnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana.
Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala gandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini berbuat ihsan kepada makhluk, tapi hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib. Begitu pula menjalankan amanah sebagaimana yang dibebankan kepadanya, itu salah satu berbuat ihsan kepada makhluk dan hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, ihsan yang sunnah. Ya, ihsan yang sunnah. Memberikan bantuan tenaga atau harta melebihi batas kadar kewajiban seseorang. Ini ihsan yang sunnah. Yang secara dalil tidak memerintahkan tapi menganjurkan. Tapi para hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun kalau kita lihat berbuat ihsan kepada makhluk ini manfaatnya ya untuk orang yang kita perlakukan baik, tapi sejatinya ini bagian daripada ibadah, bagian daripada berbuat ihsan kepada Allah. Apa di antara perintah-perintah Allah? Berbuat baik kepada sesama. Sehingga berbuat baik kepada makhluk itu sama halnya dengan menjalankan perintah Allah. Berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan berbuat baik kepada makhluk, dan kebaikannya juga kita rasakan, ya, kebaikannya juga kita rasakan. Sebagai contoh, ketika kita meringankan beban orang lain, man nafasa'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban seorang mukmin di dunia dari segala macam beban yang ada, Allah Ta'ala akan ringankan bebannya pada hari kiamat. Jadi ada timbal baliknya. Kenapa Anda membantu? Karena saya ingin dibantu di hari kiamat nanti. Ustaz, mengerikan sekali pada hari kiamat, Ustaz. Bagaimana tatkala di alam barzakh? Bagaimana tatkala dibangkitkan? Bagaimana tatkala dikumpulkan di padang mahsyar? Matahari didekatkan. Semakin sedikit amal, maka membuatnya tenggelam dengan keringatnya. Kemudian tatkala ditampakkan catatan amal, kemudian dihisab. Dan hisab itu ada dua macam. Ada hisab yang mudah, ada hisab yang sulit. Hisab yang sulit itu ibaratnya ketika ada anak yang setengah-setengah kecerdasannya mengumpulkan soal, mau tidak mau guru melihat satu persatu. Ya, dicek satu persatu. Ini salah, ini setengah, ini dicek satu-satu. Karena memang amalannya enggak sempurna. Tapi kalau amalan yang baik, lihat, pintar, ya dah, kamu lulus. Itu hisab yang yasir. Dan proses-proses yang lainnya. Nah, orang membantu meringankan beban orang lain, itu sejatinya dia berusaha untuk meringankan bebannya kelak pada hari kiamat. Makanya berbuat baik kepada orang lain, itu sejatinya tujuannya adalah untuk meringankan beban. Kebaikannya kembali kepada dia. Oleh karenanya Allah mengatakan, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Jadi nggak ada yang rugi, Pak. Kita bantu orang lain itu nggak ada yang rugi. Meski tidak mendapatkan ucapan terima kasih, dan bukan itu tujuan kita membantu orang lain. Meski setelahnya kita malah diperlakukan tidak baik, nggak perlu berkecil hati. Karena tujuan kita berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Kita sedang berusaha mengumpulkan dan menabung amal agar nanti di hari kiamat kita mendapatkan keringanan. Berat sekali. Apalagi ketika melewati sirat sebagaimana yang sudah kita gambarkan. Nanti ketika mereka sudah ditimbang, sudah diklasifikasikan amal baik dan amal buruk, Allah Ta'ala jadikan keadaan pada saat itu gelap gulita. Bagi hamba yang beriman, Allah berikan cahaya kepada mereka. Namun yang tidak, mereka dalam keadaan gelap gulita. Mau tidak mau menyeberangi sirat dalam keadaan tersebut. Menggelincirkan lebih tajam daripada silet, lebih tipis daripada rambut. Kemudian ada pengait-pengait antara kanan dan kiri. Nah, yang kita lakukan di dunia adalah berbuat baik kepada orang itu. Tujuannya agar mendapatkan keringanan, mendapatkan balasan agar proses-proses tersebut mudah. Digambarkan dalam sebuah riwayat bahwa ada orang yang baru melangkahkan satu kali, sampai sekilat atau sekejap mata. Kita ingin menjadi yang seperti itu.
Bukan yang lewat jalan lambat kemudian sempat waliyadzubillah dicabik-cabik oleh pangait-pangait dari neraka waliyadzubillah. Kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin mampir ke neraka walaupun sebentar, dan meskipun ujung-ujungnya juga masuk surga. Kita tidak ingin mencicipi meskipun sebentar dari siksa api neraka waliyadzubillah. Kita ingin masuk surga. Maka amal kebaikan yang kita lakukan ini tujuannya untuk itu. Maka kalau kita berbuat baik, misal ada yang sebagai pedagang, dia bisa berbuat baik meskipun dia seorang pedagang. Meringankan beban orang lain ketika ada yang membeli, dia lebihkan. Ada sebagian pedagang-pedagang seperti itu. Beli apa Pak? Beli buah apel 5, dia tambah 1. Silakan Pak. Kok 5? Kok 6? Gak apa-apa. Nanti ada yang beli apa? Dia tambahkan lagi. Seperti gak takut rugi. Ya memang tidak ada ruginya. Karena apa? Yang dia kejar adalah kemudahan di akhirat. Dan apalagi bagi orang beriman dan berilmu, dia tahu mana qasad shadaqatun mil mal. Harta itu nggak berkurang dengan sedekah, justru bertambah. Makanya harta yang berkah itu tidak bisa dihitung dengan akal manusia. Harta yang berkah itu tidak bisa dihitung dengan akal manusia. Ada saja rizkinya, ada saja keuntungannya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Jadi orang berbuat baik kepada sama manusia, sejatinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Jadi kalau kita bantu orang lain tuh Allah membantu kita. Ya. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lainnya. Terlebih lagi mungkin di antara para hadirin sekalian ada yang punya kedudukan dan jabatan. Ketua RT, Pak Lurah. Ketahuilah kedudukan dan jabatan tersebut apabila digunakan dengan baik itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena dengannya seseorang berpeluang mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Yang pertama, mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Atau 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Yang pertama disebutkan apa? Imamun adil. Ketika dia manfaatkan jabatannya untuk banyak-banyak berbuat baik kepada orang lain, dia akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, inna ahabban nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah, imam adil, seorang pejabat yang adil, itu akan menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala kelak pada hari kiamat. Wa adnahum minhu majlisan, dan tempat duduknya sangat dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Imam yang adil. Meski dia mungkin ke Pak RT, Pak Lurah, amanah yang diberikan kepadanya dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Makanya jabatan, kedudukan ketika digunakan dengan baik itu sebuah nikmat dan anugerah. Kenapa? Karena dengannya dia bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan juga dengan jabatan ini itu memberikan kesempatan menjadi sebaik-baiknya manusia. Karena Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dia mudahkan urusan-urusan. Ketika ada yang punya urusan, ada punya masalah, mudah. Dia mudahkan seluruhnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan semua yang kita lakukan dari perbuatan baik yang kita berikan kepada orang lain, sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ini yang harus selalu kita pikir, yang kita jadikan prinsip. Kita bantu orang lain itu kita bantu diri kita sendiri. Jangan mengharapkan, meskipun hanya sekedar terima kasih. Kita sudah bantu meskipun dia berwajah cemberut. Ya meski memang secara adab tidak baik ketika kita lupa untuk mengucapkan terima kasih, lupa kepada perbuatan baik orang itu nggak boleh sebenarnya. Nah kita tidak berbicara sebagai orang yang diperlakukan baik, kita berbicara sebagai kita yang memperlakukan orang dengan baik. Maka niat utamanya adalah
kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini sebagai tabungan agar kelak pada hari kiamat kita mendapatkan keringanan. Ya. Jadi ketika kita mau bantu, hadirkan dalam hati, ini saya mau ngapain nih? Mau dapat terima kasih, mau dapat balasan, atau apa? Tapi niatkan bahwa yang saya lakukan salah satu bentuk usaha agar Allah Ta'ala berikan keringanan kelak pada hari kiamat. Taib, ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dua macam ihsan dari sisi kepada siapa kita berbuat ihsan. Pertama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kedua kepada makhluk. Dan kepada makhluk ada dua macam, yang wajib dan yang sunnah. Baik. Sekarang kita akan menyebutkan keutamaan berbuat ihsan. Ya. Keutamaan berbuat ihsan. Yang pertama adalah keutamaannya ma'iyatullah ta'ala. Dia akan bersama, atau Allah Ta'ala akan beserta bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jangan disalahpahami. Beserta atau bersama diartikan sebagai kebersamaan yang hakiki atau bahkan menyatu. Tidak. Seseorang yang dibersamai oleh Allah Ta'ala akan senantiasa membimbing hidupnya. Tidaklah dia melakukan sesuatu melainkan mendapatkan petunjuk. Sehingga yang dilakukan adalah perbuatan baik. Dan ketika Allah Ta'ala sudah sangat memperhatikan hamba, Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan taufik kepadanya untuk mendapatkan kebenaran, keistiqamahan, kemudahan-kemudahan. Ya. Ketika Allah Ta'ala sudah mencintai dan memperhatikan seorang hamba, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan mudahkan ia untuk istiqamah. Karena terkadang mungkin manusia ini punya niat untuk istiqamah. Tapi ada saja rintangannya. Entah tempat kerjanya yang kurang cocok. Entah lingkungan bertetangganya yang tidak baik. Ada saja rintangan-rintangan. Tapi ketika seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan taufik, dia mendapatkan tetangga-tetangga yang baik. Yang mengingatkannya dalam kebaikan. Kemudian dia kerja di tempat yang baik. Yang mana pimpinan atau atasannya selalu mengingatkan tentang sholat. Mengingatkan tentang berbuat baik. Kemudian tatkala dia ingin belanja ke pasar, dia temukan ada satu toko yang penjualnya baik. Jadi memang kehidupannya Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk bisa istiqamah. Ini keistimewaan pertama. Ketika kita selalu berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, hubbullah. Berbuat ihsan itu mendatangkan cinta dari Allah Ta'ala. Dan itulah tujuan. Cita-cita tertinggi seorang hamba di dunia adalah mendapatkan cinta Allah. Bukan hanya sekedar mengakui cinta kepada Allah. Tapi kita mendapatkan cinta Allah. Caranya adalah dengan berbuat ihsan. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, dan Allah Ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi dalam ayat ini disebutkan sebuah riwayat dari Baihaqi rahimahullah ta'ala, kalau tidak salah Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang mana pada saat itu dia memiliki seorang budak.
budak ini datang kepadanya dengan membawa, kalau tidak salah seember air, dan tidak sengaja menumpahkannya di hadapan Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka terlihat raut muka sang tuan ingin marah dengan perbuatan sang budak. Maka ia teringat akan firman Allah Ta'ala, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu yang mampu menahan amarahnya, enggak jadi marah. Wal afina 'anin nas. Lanjut lagi bacaan ayatnya. Dan yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya sudah, kamu saya maafkan. Kemudian dia baca, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Akhirnya apa? Dimerdekakan. Ini luar biasa. Itu tanda orang beriman. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Semakin bertambah imannya. Jadi tidak bisa mendengarkan nasihat dan dibawakan ayat-ayat Al-Quran maupun Sunnah, melainkan bertambah keimanan. Itu tanda orang yang beriman. Tapi kita kembali bahwa dengan berbuat ihsan atau berbuat baik, baik kepada Allah Ta'ala atau kepada sesama makhluk, itu akan menjadikan seorang hamba mendapatkan cinta Allah. Apa keistimewaan mendapatkan cinta Allah? Disebutkan dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika aku mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya apa? Aku akan membimbing pendengarannya agar mendengar yang baik. Akan membimbing penglihatannya sehingga dia tidaklah melihat kecuali yang baik. Akan membimbing tangannya sehingga tidaklah dia menggunakan tangannya kecuali pada kebaikan. Begitu pula dengan kakinya. Sehingga tidak ada perbuatan yang ia lakukan melainkan baik semuanya dan mendatangkan pahala. Selalu mendapatkan bimbingan, perhatian. Ya. Sebagaimana ketika seseorang mencintai anaknya, akan selalu diperhatikan apa saja yang dilakukan oleh anaknya, diperhatikan. Dibimbing dengan baik mana yang benar, mana yang keliru, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dan ketika orang sudah dicintai Allah di dunia dan mendapatkan bimbingan dan petunjuk tatkala di dunia, maka ini sebagai tanda dia akan selamat di hari kiamat kelak dan menjadi penghuni surga. Taib. Kemudian di antara keutamaan dari berbuat ihsan adalah balasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu mendapatkan kebaikan. Ya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 30. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa la darul akhirah khairun wa la ni'ma darul muttaqin. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Maka mereka menjawab, Allah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dia akan mendapatkan balasan kebaikan di dunia dan yang lebih penting lagi di akhirat. Kebaikan di dunia kadang sementara. Nikmat-nikmat dunia itu kadang sementara atau sementara. Bukan kadang lagi, dia sifatnya sementara dan juga sifatnya relatif. Kadang sebagian mengira atau menilai itu sebuah nikmat, tapi sebagian lain itu menilai mendatangkan penyakit ya. Sebagai contoh makan daging saja. Untuk yang sehat-sehat, nikmat sekali Ustaz. Tapi untuk yang punya tekanan darah tinggi lah, kolesterol lah, ini penyakit Ustaz bagi saya Ustaz. Ya. Nikmat dunia relatif, tapi tidak bagi nikmat akhirat. Semua nikmat, semua adalah kenikmatan. Dan orang yang berbuat ihsan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan di hari kiamat. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan berbuat baik adalah dekat dengan rahmat Allah. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ingat para hadirin rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah
merupakan sebab utama masuk surga. Kita ini tidak bisa masuk surga dengan amal kita. Amal kita nggak bisa dijadikan barteran surga, nggak sebanding, nggak selevel, sangat jauh. Bahkan mungkin surga yang paling bawah sekalipun sangat jauh. Apakah kita layak menghadap kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, ya Allah, mana surgaku? Ini loh sholatku ini sudah saya kumpulkan, mana surgaku? Gak pantas. Kita semua ini masuk karena kasih sayang Allah Ta'ala. Kita bisa masuk karena kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meskipun itu Nabi, bahkan Nabi mengatakan, wala ana, meskipun itu aku. Amal Nabi yang begitu luar biasa secara kualitas dan kuantitas pun tidak bisa menjadi sebab utama masuk surga. Yang menyebabkan beliau masuk surga yang paling utama adalah kasih sayang Allah, rahmat. Dan Allah mengatakan, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Dan rahmat Allah sangat dekat kepada orang berbuat baik. Bagaimana cara kita masuk surga? Banyak-banyak berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk, kita mendapatkan rahmat. Dan rahmat itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, demikian kiranya bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang kedua, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.